Isa alaihi salam, gampang ya. Nabi Isa dulu kalau dalam ittabi'u mal la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Itu Nabi Isa itu di zaman Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa kan nabi juga rasul. Nabi Isa itu ngutus nabi ke daerah Antokia. Nah, itu ke daerah Antokia. Terus ada namanya Sam'un al-Ghazi, terus Habib an-Najjar, tafsir Yasin itu Hamamizada. Di sana dijelaskan Nabi Isa itu banyak mengutus nabi untuk beriman kepada Allah, cuma pada dibunuh. Nah, begitu. Jadi nabi tapi bukan rasul. Nah, begitu. Di zaman Nabi Isa udah banyak nabi. Nah, gitu. Ada nabi tapi bukan rasul. Nah, begitu. Nah, mereka menyampaikan apa yang diperintah oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian si Saul ini murid kesayangan Nabi Isa yang hafal Injil. Kemudian diutus ke Raja Romawi, Raja Romawi itu. Nah, kemudian si Saul ini dibaiat oleh Raja Konstantin itu, Raja Konstantin itu kemudian dibiayai dari orang miskin menjadi orang kaya. Nah, kemudian beliaulah yang merancang bangun untuk membunuh Nabi Isa. Itu. Jadi biasanya Nabi Isa kapan keluarnya? Keluarnya maghrib. Maka Nabi Isa pas dikejar-kejar itu maghrib. Gitu. Yang disuruh itu temennya, namanya Yudas. Nah, si Saul ini berubah nama jadi Paulus. Di dalam Injil baik perjanjian lama atau perjanjian baru itu nggak jauh dari 13 surat dari Paulus. Paulus asalnya adalah Saul, dan itu ditetapkan pada saat Nikea Konsili pada tahun 325 sebelum Masehi. Nah, Saul ini yang pokok keluar, dan kemudian si Arius ini adalah seorang anak muda yang tidak meyakini bahwa Tuhan itu tiga, Tuhan tetap satu. Kemudian dibunuh oleh Raja Konstantin. Itu data-data yang mereka hilangkan. Waman azlamu mimman katama syahadatan indah kainatan minallah. La ahada azlamu minhu wa hum al-yahudu katamu syahadah. Wa maulahu bi ghafilin, dan tidaklah Allah itu lalai. Ghafilin, tanwinnya tampil lagi, nggak bakalan lalai. Jadi tetap dalam sejarah ada. Nah, nanti kalau orang yang benar-benar mempelajari aspek-aspek agama akan memilih Islam sebagai agama, memilih sibgohnya Allah pasti. Nah, begitu. Dan sibgohnya Allah itu jelas di zuhuri asarihi ala sohibihi, artinya tampak asarnya, baik ditinjau dari sisi akal, bisa dianalisis dengan akal, karena ladina liman la aklalahu, ladina tidak dianggap beragama, liman bagi orang la aklalahu yang tidak berakal. Artinya Islam itu agama yang bisa dianalisa dengan akal dan tidak pernah bertentangan dengan akal manusia. Nah, begitu. Dan Islam adalah agama yang sangat masuk akal. Begitu, baik dikaji secara zuhuri, aspek-aspek yang tampak, atau aspek-aspek akidah, aspek-aspek ketuhanan. Nah, begitu, aspek-aspek ketuhanan pun kalau ditinjau secara logika maka bisa masuk akal. Contoh nih, setelah menyadari Abil Hasan Al-Asy'ari, beliau mencopot jubahnya dari Mu'tazilah ke paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya copot jubah saya seperti saya mencopot paham Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu paham yang artinya paham-paham yang pada saat itu terjadi karena tercampur dengan pola-pola pikir yang pola-pola pikir Romawi, pola-pola pikir Aristoteles, pola-pola pikir filsafat. Maka Imam Asy'ari itu mencopot itu, kemudian beliau kembali. Nah, kemudian beliau menulis tuh sampai mukhalafatun lil hawadis. Mukhalafah itu berbeda, lil hawadis bagian baru. Yang namanya aspek Tuhan baik dari sisi sifat dan zat. Ini makanya akal. Berarti agama Islam itu agama yang masuk akal betul dan diterima oleh akal. Nah, gitu.
Jadi mukhalafatun lil hawadis, kalau seandainya Tuhan sifat dan zatnya sama dengan makhluk, maka batal sisi ketuhanan. Jadi sifatnya sama, sifatnya ya makan, tidur, atau dari apa sifatnya, zatnya juga sama dengan manusia, zatnya seandainya zat materinya atau perbuatannya juga sama, maka batal sisi ketuhanan. Maka secara logika yang namanya pencipta itu berbeda dengan yang dicipta. Pencipta motor sama nggak mau motor? Nah kalau sama berarti batal. Berarti yang namanya Tuhan itu pasti berbeda dengan ciptaannya. Udah, gitu. Itu logikanya begitu. Berarti kalau sama berarti batal sisi ketuhanannya. Nah, orang-orang Yahudi yang Nasrani dan yang belajar teologi, mereka meyakini bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Kenapa mereka tidak Islam? Kata Allah, tamat ta'u qalilan. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, tamat ta'u qalilan. Nikmatin sedikit, tahanin gengsimu cuma 70 tahun. Besok modal. 70 tahun tapi langsaknya selamanya. Nauzubillah min. Begitu kata Allah. Ya, pertahanin aja gengsi itu. Gitu. Karena mereka mengklaim agama terbesar di dunia, ya silahkan klaim itu. Cuma sebatas 60 tahun, 70 tahun jadi pemimpin agama, jadi kiai, jadi ustadz, nah itu bahasanya. Cuma 60, 70, 80 mati. Tapi kalau mau mempertahankan yang salah, maka akan celaka selamanya. Alhamdulillah. Wa ma'allahu bighafilin, dan tidaklah Allah lalai amma dari sesuatu ta'maluna yang kamu lakukan. Nah, kenapa Allah menggunakan fi'il mudhari ta'maluna di situ? Nah, mereka tetap terus berusaha sampai kapanpun. Lan tardo ankal yahudu walan nasara hatta ta'malun di situ. Tahdidun lahum, sebagai peringatan untuk mereka. Amma di situ ma sesuatu. Jadi isi mausul, ma-nya itu malayakilu, sesuatu yang tidak berakal. Berarti mereka punya konsep-konsep yang ingin mempertahankan ketidakbenaran mereka supaya mereka dianggap benar. Begitu. Amma ta'malun. Tahdidun lahum tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lahum ma kasabtu wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun, umat terdahulu, qad khalat, telah berlalu, laha bagi umat, maka sabat apa yang mereka lakukan, walakum dan bagimu maka sabtum apa yang kamu lakukan, walatus aluna dan kamu tidak ditanya amma kamu yang malu dari apa yang dulu mereka lakukan. Takut dalam itu telah jelas contohnya. Artinya ya kalau diajak beriman nggak mau ya silahkan gitu. Jadi jangan dipaksa. Di sini Allah menyatakan bahwa kebenaran tetap kebenaran gitu. Mereka tidak memilih dan atau mereka mau memilih, kita sebagai hamba Allah jangan memaksa, karena Tuhan sendiri pun tidak punya sifat memaksa. Dan kenapa? Karena manusia disematkan tiga. Yang pertama makhluk sempurna, yang kedua makhluk yang bertitel khalifah, dan yang ketiga makhluk yang tugasnya ibadah ini. Setiap manusia yang lahir mau ateis sekalipun hatinya butuh Tuhan. Dan secara jibili kalau Tuhannya salah pasti hati kecilnya, domirnya itu menentang. Tuhan saya salah ini, kayaknya nggak pantas jadi Tuhan. Begitu. Nah seperti itu. Tinggal mau menzohirkan keimanannya atau menampakkan menyatakan iman kepada Allah atau mempertahankan gengsinya sehingga tidak beriman kepada Allah. Nah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak dimintakan pertanggungjawab dari apa yang mereka lakukan. Saya kulus supaha, maka akan berkata orang-orang yang geblek, ai al-juhal, orang-orang yang bodoh, minan nasi, dari manusia. Siapa? Al-yahud wal musyrikin, Yahudi dan minal yahud minan nasi al-yahudi wal musyrikin, orang Yahudi dan orang musyrik. Yahudi itu orang bodoh, kenapa? Pinter tapi orang musyrik. Nah ini orang musyrik ini kecelaka. Ada orang Mekah itu
nggak punya Tuhan, apa namanya, nggak punya agama tapi Tuhannya banyak. Jadi orang Mekah itu aneh, nggak punya agama, nggak punya kitab tapi Tuhannya banyak, sampai jumlahnya 360. Iya. Jadi kalau ada buat ngelancong ini Tuhannya, gitu. Ini buat bisnis Tuhannya, gitu. Ini buat keriaan Tuhannya. Yang besar itu ada 12, Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan pokoknya ada 12 yang besar itu. Karena bulan itu ada 12. Nah, gitu. Tapi yang terkenal Lata, Uzza, Hubal, dan Manat. Nah, itu. Jadi orang Yahudi, wal musyrikin, dia gak punya, karena disebut supaha itu sapi bodoh, supaha bodoh. Nah orang musyrik itu kebabaran aja, dia ngikut nih mawallahu, dari apa yang mereka berikan, mawallahu apa yang mereka serahkan. Aisyaiun soropan nabi, Aisyaiun artinya sesuatu, sorpun nabi alaihi salam wal mukminin, dan artinya menggunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang memalingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang an kiblatihim, dari kiblat mereka, allati kanu alaiha, yang dulu mereka alaiha menghadap, ala istiqbaliha bis sholat, yang dulu mereka orang mukmin menghadapnya, atau orang menghadapnya laha ke kiblat bis sholat, pada waktu sholat. Wahia Baitul Muqaddasi, yaitu Baitul Maqdis. Nabi Muhammad menghadap Baitul Maqdis itu kurang lebih 17 bulan. Wal ityan bisin, dan didatangkan atau didatangkan dengan apa itu? Bisin didalati ala istiqbal, didatangkan dengan sin yang menunjukkan atas istiqbal. Istiqbal artinya akan datang. Aminal akhbari, dari kabar-kabar bil ghaibi yang enggak gaib. Saya kulus, nah sinnya di situ. Saya kulus subhanallah. Jadi akan datang, pasti peristiwa itu akan terjadi cepat, pasti terjadi. Begitu. Jadi saya kulus. Nah itu mereka orang-orang Yahudi akan mengatakan saya kulus supaha minan nasi mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Jadi banyak pada saat peralihan kiblat itu, yang dulunya mukmin jadi tidak beriman, artinya murtad pada saat itu orang Yahudi, karena mereka Nabi Muhammad pindah, padahal Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah agar mengembalikan bahwa manusia dulu satu agama, dan pertama kali bangunan dibangun di dunia ini adalah Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Nah, begitu. Cuman mereka mempertahankan gengsi sehingga tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul lillahil masyriq wal maghrib, shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan